Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Effendi. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Mercubuana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaksi kimia. Pembahasannya adalah reaksi kimia, ciri-ciri reaksi kimia, faktor-faktor, jenis-jenis, dan contohnya. Yang pertama adalah reaksi kimia. Reaksi kimia adalah bagian integral dari teknologi, budaya, dan kehidupan manusia. Melebur besi, membuat gelas, menyeduh teh, serta membuat keju adalah beberapa contoh dari kegiatan yang menggabungkan reaksi kimia yang telah digunakan selama ribuan tahun. Reaksi kimia sangat banyak di bumi, atmosfer, dan lautan. Selanjutnya ada ciri-ciri reaksi kimia. Seperti yang sudah diketahui, reaksi kimia terjadi jika satu zat atau lebih diubah menjadi zat baru. Ini berarti komposisi kimia suatu zat sudah berubah. Perlu untuk diingat bahwa materi tidak diciptakan atau bisa dihancurkan dalam reaksi kimia, namun suatu zat hanya dapat diatur ulang untuk membentuk zat lain yang baru. Zat baru ini bisa dalam bentuk materi apapun. Berikut adalah tanda-tanda atau ciri dari perubahan kimia. Yang pertama, ada perubahan warna. Kamu mungkin pernah menyadari suatu barang yang berubah warnanya, misalnya sepeda yang kamu letakkan di luar rumah akan berubah warna jika sering terkena air hujan dan panas matahari. Sepeda yang terjadi memiliki warna yang mengkilap atau berubah menjadi pudar. Terlebih lagi, sepedamu akan memiliki karat atau korosi. Karat yang terbentuk pada sepeda merupakan hasil reaksi dari besi logam dengan oksigen dan air di udara. Ini membentuk senyawa baru yang disebut oksida besi. Perubahan warna sepeda menjadi karat menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kimia. Selanjutnya ada perubahan suhu. Ketika energi diserap atau dilepaskan, hal ini menandakan adanya perubahan kimia. Kembang api adalah salah satu contoh perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu dan memancarkan cahayanya. Kembang api mengandung bahan bakar dan zat pengoksidasi. Saat pengoksidasi memecah bahan bakar, ia melepaskan sejumlah besar energi dan sebagian energi ini dilepaskan sebagai panas. Kemudian ada faktor-faktor reaksi kimia. Yang pertama ada konsentrasi reaktan. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Secara teori, laju reaksi harus meningkat sering dan peningkatan konsentrasi karena laju tersebut berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Laju reaksi akan menurun seiring waktu karena konsentrasi reaktan menurun. Yang selanjutnya ada tekanan. Tekanan adalah cara lain untuk mengekspresikan konsentrasi gas. Jumlah tumbukan akan meningkatkan seiring meningkatnya tekanan gas. Oleh karena itu, laju reaksi yang melibatkan reaksi gas juga meningkatkan seiring meningkatnya tekanan. Namun, hal ini tidak berpengaruh pada reaksi yang melibatkan reaktan dalam benda padat atau cair. Selanjutnya ada suhu. Energi kinetik akan meningkat dengan kenaikan suhu. Maka dari itu, jumlah molekul dengan energi lebih besar dari energi ambung juga meningkat. Akibatnya, jumlah tumbukan efektif antara molekul reaktan juga akan meningkat. Namun, laju reaksi akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu tidak selamanya benar. Reaksi tertentu seperti biologis yang katalisis oleh enzim dapat diperlambat dengan peningkatan suhu karena enzim dapat kehilangan aktivitasnya. Adalah jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama, reaksi penguraian. Alam reaksi penguraian yang terjadi adalah kebalikan dari reaksi penggabungan, di mana suatu zat berurai menjadi dua atau lebih zat baru. Contoh reaksi penguraian misalnya pada proses elektrolisis, air menjadi gas, hidrogen dan gas
oksigen dengan menggunakan listrik. Reaksinya sebagai berikut. 2H2O strip 2H2 plus O2 G. Selanjutnya ada reaksi pembakaran. Merupakan reaksi antara sebuah zat dengan oksigen menghasilkan zat yang jenisnya baru dan panas. Reaksi pembakaran juga dapat pembakarannya bahan bakar pada umumnya menghasilkan gas. Contohnya misalnya pembakaran bahan bakar mesin kendaraan bermotor. Pentana dibakar menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya ada sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa konvalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Misalnya AgCi diendapkan setelah larutan AgNO3 ditambahkan ke larutan NaCi. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi dengan sangat cepat. Orientasi spesies yang bereaksi. Reaksi antar reaktan hanya terjadi ketika mereka bertumbukan dengan orientasi yang benar di ruang angkasa. Semakin besar kemungkinan tumbukan antar reaktan dengan orientasi yang tepat, maka semakin besar pula laju reaksi. Orientasi molekul memengaruhi faktor probabilitas. Molekul sederhana memiliki lebih banyak cara orientasi yang tepat untuk pertumbukan. Oleh karena itu, faktor probabilitasnya lebih tinggi daripada faktor molekul kompleks. Selanjutnya ada contoh reaksi kimia. Yang pertama, respirasi anaerob. Respirasi anaerobik menggambarkan serangkaian reaksi kimia yang memungkinkan sel mendapatkan energi dari molekul kompleks tanpa oksigen. Sel-sel otot kita melakukan respirasi anaerob setiap kali kita mengeluarkan oksigen yang dikirim ke sel otot tersebut, seperti saat berolahraga yang intens atau berpanjangan. Respirasi anaerob oleh ragi dan bakteri dimanfaatkan untuk fermentasi menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan bahan kimia lainnya untuk membuat keju, anggur, bir, yogurt, roti, dan banyak produk umum lainnya. Persamaan kimia keseluruhan untuk satu bentuk respirasi anaerob adalah C6H12O6 strip 2C2H5OH plus 2CO2 plus energi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.